selamat datang kembali di channel Matematika saya dan ya hari ini kita lanjutkan kembali bahas soal uji kompetensi matematika ya. Uji kompetensi 4 Matematika SMP kelas 7 K13 bagian uraian. Ya, ini kita akan lanjutkan soal nomor 10 sampai 14. Jadi ada 5 soal. Tetapi untuk soal nomor 10 ini tidak saya tuliskan karena di sini diminta ubahlah persamaan berikut ke dalam permasalahan sehari-hari. Jadi saya serahkan ke kalian, silakan buat saja sesuai permasalahannya. Ya, ini banyak sekali opsinya tergantung yang kalian buat. Jadi beda-beda versinya. Kita lanjutkan saja langsung ke nomor 11 ya. Jadi 10 saya skip ya. 11. Jumlah 3 bilangan genap berurutan adalah 126. Pertanyaan A, apabila bilangan genap pertama adalah 2n, nyatakan bilangan genap kedua dan ketiga dalam n. Lalu pertanyaan selanjutnya, tentukan ketiga bilangan itu. Baiklah, kita akan jawab mulai dari pertanyaan A ya. Di sini dikatakan bilangan genap pertama adalah 2n. Jadi kalau saya tulis bilangan genap pertama itu sama dengan 2n. Lalu bilangan genap kedua, lalu bilangan genap ketiga. Nah, kalau kalian perhatikan contoh bilangan genap ya. Contoh bilangan genap 2, 4, 6 dan seterusnya. Kalau kalian perhatikan dari satu bilangan ke bilangan berikutnya itu tambah 2. Jadi tambah 2. Nah, kalau bilangan pertamanya 2n, berarti bilangan selanjutnya harus ditambah 2 dari bilangan sebelumnya. Jadi 4 ini diperoleh dari 2 tambah 2. 6 ini diperoleh dari 4 ditambah 2. Nah, kalau yang sebelumnya itu adalah 2n, maka berikutnya jadi 2n tambah. Ya, ini nggak bisa ditambahkan ya, karena beda sukunya ya. Selanjutnya, kita tambah 2 lagi. Maka bilangan genap ketiganya adalah 2n tambah 4. Selesai, kita sudah menjawab pertanyaan A. Lanjut pertanyaan B. Tentukan ketiga bilangan itu. Jadi bilangan pertama siapa, bilangan kedua siapa, bilangan ketiga siapa. Jangan lupa kita punya keterangan. Jumlah 3 bilangan genap berurutan adalah 126. Jadi ketiga bilangan ini kita tambahkan. Jadi bilangan pertama 2n, kita tambahkan bilangan genap keduanya adalah 2n tambah 2. Saya nggak kasih kurung lagi. Lalu ditambah bilangan genap yang ketiga 2n tambah 4. Itu hasilnya adalah 126. Ya, tinggal kita selesaikan. Ini adalah persamaan linear satu variabel. 2n tambah 2n tambah 2n berarti 6n. Ditambah 2 tambah 4 berarti 6 sama dengan 126. Ini mau langsung dibagi 6 boleh, mau digeser dulu 6-nya juga boleh. Saya geser dulu 6-nya. Jadi 6n sama dengan kurang 6 kurang 6 berarti 120. Kan kurang 6 kurang 6 ya. Nah, kita mau cari n, ya tinggal dibagi 6. 120 bagi 6 adalah 20. Selesai? Belum. Karena pertanyaannya adalah tentukan ketiga bilangan itu. Jadi yang pertama, lalu kedua, lalu ketiga. Bilangan pertama adalah 2n. N-nya 20. Berarti yang pertama itu 40. Ya. 2 kali 20, 40. Habis ini tinggal tambah 2, berarti 42. Tambah 2 lagi 44. Jadi jawabannya adalah yang ini. Ya, ini untuk yang B. Sedangkan A-nya punya adalah yang ini. Oke, selesai untuk soal nomor 11. Kita langsung saja ke nomor 12. Kita scroll dulu ke bawah. Ya, ini soal sudut ya. Nilai X pada gambar berikut adalah titik-titik. Di sini ada 2 buah sudut. Jadi ada sudut ini dengan nilai X per 2 tambah 1. Lalu sudut ini nilainya adalah X min 25. Kedua buah sudut ini saling tolak belakang ya. Saling tolak belakang. Ya. 2 buah sudut yang saling bertolak belakang itu nilainya sama. Jadi sudut ini sama dengan sudut ini ya. Sudut saling tolak belakang itu sama besar. Jadi bisa ditulis ya siapa duluan, ini dulu ya. Jadi X
kurang 25 itu nilainya sama juga dengan nilai sudut yang sebelahnya. X per 2 ditambah 1. Oke, gimana? Biar gampang. Oke. 25-nya saya geser dulu, berarti X sama dengan X per 2 ditambah 1 ditambah 25. Seperti ini, berarti X, ya ini saya sama dengan X per 2 ditambah 26. Lalu saya kurangkan ya. Saya kan kelompokkan X, ya harusnya tadi saya awal-awal langsung ya, tapi nggak apa-apa. Jadi X kurang X per 2 sama dengan 26. 1 dikurang setengah. 1 kurang setengah berarti setengah. Jadi ini bisa ditulis setengah X sama dengan 26. Jadi X sama dengan, ya tinggal dikali 2 di kedua ruas berarti 50. Selesai. Jadi nilai X yang memenuhi adalah 50. Apakah yang ditanya X? Betul, nilai X ya pada gambar berikut. Sip. Lanjut lagi. 13. Diberikan batasan nilai X dan Y yaitu 3 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 25. Oke. Lalu min 9 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan min 1. Carilah nilai terbesar dari X kurang Y. X kurang Y. Nilai terbesar. Ya, nilai terbesar. Supaya mendapatkan nilai X kurang Y terbesar, jadi kita bisa tulisnya kayak gini ya. X, pakai pen merah. Kita kembali ke pen putih. X kurang Y, ini kita mau cari yang max ya, maksimal. Itu artinya kita butuh nilai X terbesar. Jadi kita harus cari X terbesar dikurangkan dengan Y terkecil. Ya, terkecil. Nah, X terbesar siapa? Kalau kamu lihat dari batasan yang diberikan. 3 kurang dari sama dengan X kurang dari 25. Berarti yang terbesar adalah 25 ya. Sedangkan untuk Y terkecil adalah negatif 9. Nah, ini yang kita ambil. Jadi, X kurang Y maksimal akan tercapai jika X-nya 25 dan Y-nya yang paling kecil. Karena besar paling besar dikurang kecil, ya kita akan dapatkan yang terbesar selisihnya. Berarti di sini adalah 25 dikurang negatif 9. Ini akan jadi 25 ditambah 9, yaitu 34. Jadi nilai terbesarnya adalah 34. Hati-hati, jangan sampai salah tandanya. Selanjutnya yang terakhir, nomor 14. Panjang diagonal belah ketupat adalah 3x min 2 cm dan x tambah 14 cm. Jika diagonal yang pertama lebih panjang daripada diagonal kedua, tentukan pertidaksamaan dan selesaiannya. Nah, sekarang mana yang pertama, mana yang kedua nih? Ya, apakah ini yang pertama atau ini yang pertama? Ya, oke. Katakan ini yang pertama. Harusnya tidak masalah jika terbalik ya. Ini hasilnya negatif. Tapi kita coba aja. Ini anggap yang pertama. Jadi saya anggap ini yang pertama. Ini saya anggap yang kedua ya. Nah, dikatakan diagonal pertama lebih panjang daripada diagonal kedua. Coba ini 1, ini 2 ya. Berarti 3x kurang 2 itu lebih panjang. Berarti lebih dari diagonal kedua. X tambah 14. Kita coba yang ini dulu. Kelompokkan X-nya di kiri, berarti 3x kurang X lebih dari 14. Ini kurang berarti tambah 2. 3x kurang X berarti 2x lebih dari 14 tambah 2, 16. Tinggal bagi 2, berarti X lebih dari 8 ya. X lebih dari 8. Oke, seandainya kalau terbalik. Seandainya terbalik ya. Ini terbalik, kita coba ini duluan. X tambah 14 lebih dari 3x min 2. Tandanya terbalik nih. Kita geser lagi, berarti x kurang 3x lebih dari negatif 2 kurang 14. Ini adalah negatif 2x lebih dari negatif 16. Kita bagi min, berarti tandanya berubah menjadi 8. Jadi ada dua kemungkinan nih. Tentukan pertidaksamanya dan selesainya. Nah, kita cek dulu mana yang sebenarnya lebih panjang. Ya. Bisa aja ini kan, bisa aja ini juga.
Ini akan lebih panjang. Ini adalah di sini dikatakan ini berarti untuk kasus ini itu diagonal pertama itu sama dengan 3x min 2, diagonal kedua sama dengan x tambah 14. Ya, sedangkan untuk kasus ini diagonal satunya adalah x tambah 14, diagonal 2-nya sama dengan 3x min 2. Ya, jadi seperti ini. Kalau x-nya kurang dari sama dengan 8, itu kurang dari 8 ya. Kurang dari 8 misalnya 7. 7 ini 21. Ya, tetap masih menang ini. Tapi kalau x-nya lebih dari 8, ya ini yang lebih panjang. Jadi ada ini kemungkinan pertama, ini kemungkinan kedua lah ya. Oke. Jadi ada dua solusinya. Seperti ini. Jadi mungkin ini, ya ini dihapus saja nggak apa-apa. Jadi kita langsung berikan keterangan. Kalau saya ambil D1-nya ini, D2-nya ini, jawabannya ini. Kalau saya ambil D1-nya ini, D2-nya ini, saya dapat ini. Ya, jadi ya tergantung mana yang lebih panjang. Oke, selesai untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, share ke kawannya, subscribe bagi yang belum subscribe, dan sampai jumpa lagi di pembahasan lanjutannya. Bye-bye.